Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Adapun minggu kita pada hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik menjadi berkat dalam kepelbagaian. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan ayat 3.
kita mendengar hukum Taurat ke-7 dan maksudnya. Jangan engkau berzina. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersekutu bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena mengandalkan kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani bangsa kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Roma 15 ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan seterusnya sambil menjalankan persembahan kantong 1 dan kantong 2.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 menjadi pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh iman, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memasuki era new normal di bulan Juli ini kita masih melaksanakan ibadah secara online. Dan bulan Juli ini adalah masa kesempatan di mana kita akan melakukan sosialisasi dan sekaligus mempersiapkan berbagai macam hal sehubungan dengan pembukaan gedung gereja pada bulan Agustus yang akan datang. Karena itu mohon dukungan dari ibu bapak saudara jemaat sekalian, tetap mentaati protokol kesehatan demi kebaikan dan kesehatan kita semua. Dan tema firman Tuhan minggu hari ini adalah menjadi berkat dalam kepelbagaian. Kalau kita mendengar kata berkat, berkah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan barokah. Berkat, berkah, barokah. Maka yang terlintas dalam benak banyak orang adalah berkat-berkat secara materi atau rezeki, atau juga mungkin bisa benda-benda ya yang kita miliki dalam hidup. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkat, berkah itu mengandung arti karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Lalu yang kedua, artinya juga adalah doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat, yang mendatangkan kebahagiaan dari orang-orang yang kita hormati atau kita anggap suci.
baik itu orang tua, guru, bahkan pemuka agama. Kalau dalam bahasa Ibrani kata berkat ini disebut dengan barak atau barakah, artinya adalah karunia yang diidentikan dengan benda-benda. Tapi ada satu kalimat dalam bahasa Arab, kata barokah ini seringkali disebut dengan ziyadatul khair, artinya bertambahnya kebaikan bagi orang-orang yang menerimanya. Nah, karena itulah kata berkat ini bisa diartikan secara luas dalam hidup umat manusia. Kata berkat bisa bermakna kesehatan, rumah tangga, suami istri, anak-anak, kekuatan dalam hidup, penjagaan dan perlindungan dari Tuhan. Artinya, kalau ini identifikasi berkat dalam hidup umat manusia, ternyata betapa banyaknya hal yang boleh kita alami dalam hidup. Makanya jangan lagi ada orang kalau ditanya gini, biado kabar nidak danak, asongoni ma amang, asal mamangulu. Coba, kalau ada orang tua ditanya oleh anaknya, oleh orang lain, mabia kabar nidak danak amang, asongoni ma amang, asal mamangulu. Coba, kalau ditanya, kalau kita pikirkan jawaban ini, asal mamangulu, kan seolah-olah gak ada artinya kehidupan mereka. Sama halnya dengan kehidupan jemaat di tengah-tengah gereja. Ada datang jemaat yang datang bergereja, bohini riwasi, hiranatar hapit. Datang ke gereja mukanya kayak kejepit. Berarti kan gak menikmati berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Bahkan kalau kita juga perlu mengingat bahwa ternyata masalah-masalah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu juga adalah berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena melalui setiap masalah itulah kita sedang diproses, kita sedang didewasakan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi meskipun kita menghadapi masalah demi masalah yang nampaknya buruk, termasuk virus corona, tapi rencana Tuhan senantiasa baik dalam hidup kita. Karena itu jangan takut akan apa yang kita lihat, karena hari esok pasti akan ada untuk kita. Daripada melihat corona sebagai sesuatu yang mengacaukan umat manusia, lebih baik lihatlah corona sebagai sesuatu yang menata ulang kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bukankah karena pandemik virus corona ini kita menjadi lebih manusiawi, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih beradab? Bisa saja selama ini hidup kita sudah terlalu lama sama seperti mesin. Kita menghamba pada rutinitas dan aktivitas sampai-sampai kita kehilangan kepekaan akan kehadiran sesama dalam kehidupan kita masing-masing. Hidup kita hanya berorientasi pada diri kita sendiri dan bukan pada kepentingan sesama. Daripada melihat corona sebagai sesuatu yang mengancam kehidupan umat manusia, kenapa kita tidak melihat corona sebagai sesuatu yang mengatur kehidupan umat manusia? Kita lebih menghargai kehidupan karena selama ini tanpa sadar kita seringkali tidak peduli terhadap tubuh kita sendiri. Kita makan dan minum sesukanya, kita bergerak malas, mager, malas gerak. Badan kita ketika lelah kita tidak peduli. Karena kita seringkali kerap menulikan telinga kita terhadap riakan berontak dari tubuh kita masing-masing. Daripada melihat corona sebagai sesuatu yang merampas pekerjaan kita, merampas kebahagiaan kita, lebih baik lihatlah corona sebagai sesuatu yang mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan akan pentingnya kehadiran keluarga. Selama ini kita cuek terhadap mereka. Coba ingat, terakhir kali kapan kita berkumpul bersama dengan keluarga? Kita makan bersama di meja makan yang sama, bahkan kita bisa berdoa bersama hanya untuk menikmati makan siang, makan malam, dan sebagainya. Berapa banyak di antara kita yang masih mengingat kapan terakhir kali kita bisa ngobrol bersama, main games dengan orang-orang yang terdekat, dengan anak-anak, dengan keluarga? Bukankah virus corona yang mendekatkan kita dengan sanak keluarga kita masing-masing? Dan yang terakhir, daripada melihat corona sebagai sesuatu yang membelenggu ruang gerak, sehingga ibadah pun harus online, sama seperti saat ini,
Lebih baik lihatlah corona sebagai sesuatu yang menyadarkan bahwa ternyata banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang tidak tergantikan sepenuhnya oleh teknologi. Bukankah kita selama ini sudah terlalu lama diperbudak oleh teknologi? Corona seolah mau mengejek kita. Kalau dulu-dulu kita asik dengan handphone kita, sekarang corona ini mau mengejek kita dengan mengatakan, sekalian saja saya kurung kalian semua dengan gadget kalian. Dengan teknologi yang ada, dengan handphone, dengan apapun yang kalian punya dalam hidup. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar pertama bahwa ternyata Allah senantiasa memiliki rencana dalam hidup kita masing-masing. Senantiasa ada suatu rencana tersembunyi dalam hati Allah, tapi karena kasih-Nya Tuhan berkenan untuk menjumpai, bahkan memilih Abraham. Abraham dipanggil oleh Allah sebab Allah memiliki rencana dalam kehidupannya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Allah bukan hanya memanggil umat manusia, tetapi juga untuk memberkati mereka. Allah bukan hanya memanggil kita, Allah bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Allah juga mau memberkati hidup kita. Karena itu, panggilan Allah kepada Abraham dalam teks ini, di satu sisi ini bermakna negatif. Kenapa bermakna negatif? Karena di sini Abraham harus meninggalkan, Abraham memisahkan diri, Abraham melepaskan ikatan-ikatan keluarga yang muncul karena kelahiran. Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya. Kenapa meninggalkan negeri? Karena tiap-tiap negeri dalam kitab suci, dalam Alkitab Perjanjian Lama, ini selalu diidentikan dengan wilayah tempat yang punya dewa, punya cita-cita, punya adat istiadat, punya pandangan hidup, punya watak kecenderungan tersendiri. Dan bukankah lingkungan seringkali bisa membentuk perilaku seseorang dalam kehidupannya? Karena itulah semua ini harus ditinggalkan oleh Abraham. Maka panggilan Allah kepada Abraham menuntut Abraham harus melepaskan diri dari segala hak dan kewajiban, dari segala perlindungan, dari segala ikatan yang paling erat dan akrab. Dan selanjutnya, ini poin pentingnya buat kita. Selanjutnya Abraham menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan yang memanggilnya. Penyerahan diri secara mutlak. Ketika dia meninggalkan negeri, ketika dia meninggalkan adat istiadat, budaya, dan hal-hal yang membentuk perilaku Abraham, dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah yang memanggilnya. Artinya di sini ada totalitas, ada loyalitas yang diperlihatkan oleh Abraham dalam kehidupannya. Tapi di pihak lain, panggilan Allah terhadap Abraham ini juga bermakna positif. Apa itu? Abraham dipanggil untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, sebagai pengganti negeri yang ditinggalkan oleh Abraham. Allah menjanjikan kepadanya suatu negeri yang baru, dan di negeri yang baru itulah dia akan memulai kehidupan yang baru. Tapi persoalannya adalah negeri yang dimaksudkan itu masih misteri, tersembunyi dalam perjanjian Allah. Abraham tidak diberitahu kemana dia harus berjalan, kemana dia harus pergi, dan kapan dia akan tiba di negeri itu. Maka dari sini kita belajar, ketika keadaan tidak berjalan seperti yang seharusnya, ingatlah bahwa Allah selalu menjadikan hal-hal tersebut demi kebaikan kita semua. Ketika segala sesuatu, ketika keadaan itu tidak berjalan, tidak terjadi seperti yang seharusnya, yang kita harapkan, ingat bahwa Allah akan selalu menjadikan hal-hal itu untuk kebaikan kita masing-masing. Ada sebuah ungkapan mengatakan begini, learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, tetapi milikilah pengharapan untuk hari esok. Dan yang berikut, yang kedua, Allah memanggil Abraham termasuk kita untuk memberkati hidup kita, dan agar hidup kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam kepelbagaian, dalam kemajemukan, dalam heterogenitas di kehidupan kita masing-masing. Dalam teks ini Allah menyampaikan janji yang menyangkut 3 hal.
Pertama, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan kepada istrinya yang mandul itu dijanjikan keturunan yang sangat besar jumlahnya, sehingga menjadi bangsa yang besar pula. Abraham harus meninggalkan keluarganya, ikatan karena kelahiran itu, tapi Abraham di kemudian hari justru mendapatkan keluarga baru yang jauh lebih besar jumlahnya jika dibandingkan keluarga yang sebelumnya. Seperti itulah hidup kita. Hidup yang menjadi berkat dalam kepelbagaian, maka kita tidak akan terikat kepada ikatan-ikatan emosional, ikatan berdasarkan kelahiran, ikatan berdasarkan hubungan darah. Tapi relasi kita menjadi relasi yang komunal, tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Tidak hanya sekadar mementingkan kelompoknya, kampungnya, satu sukunya, tapi kita menjadi berkat bagi setiap orang, tanpa memandang agama, suku, budaya, ras, kepentingan politik, dan lain-lain sebagainya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut juga tadi dikatakan, Allah akan memberkati Abraham. Dalam perjanjian lama betul harus diakui kata berkat itu seringkali diidentikan dengan kekayaan yang melimpah, keturunan yang banyak, bahkan umur yang panjang. Abraham akan menjadi berkat ketika setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti suara Allah, semua orang yang percaya akan Allah akan disebut sebagai anak-anak Abraham, dan mereka juga akan menjadi orang yang terberkati. Dan yang ketiga, janji Allah kepada Abraham adalah Allah akan membuat nama Abraham masyhur. Keturunan Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar. Nama Abraham akan tetap dikenal di antara keturunannya yang besar itu. Dan namanya pula yang akan dikenal oleh orang-orang yang bukan keturunannya. Melalui Abraham, berkat Allah akan sampai kepada semua orang di muka bumi ini. Setiap orang yang berjumpa dengan Abraham dan menerimanya dalam arti menjadi percaya kepada Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, maka mereka akan diberkati oleh Allah. Tapi bagi mereka-mereka yang menolaknya, tidak akan mendapat berkat seperti yang diterima oleh Abraham. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka panggilan Abraham sama sekali tidak dipersiapkan atau tidak didasarkan pada kehidupan pribadi Abraham. Bukan karena kehidupan personal Abraham, tapi semata-mata karena kasih Allah. Panggilan Allah kepada Abraham membuka lembaran baru dalam hubungan umat manusia dengan Allah. Kenapa? Karena panggilan Abraham ini akan mendatangkan berkat bagi segala bangsa. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham sepertinya memang masih kabur. Semuanya mengacu kepada masa depan, bukan pada saat ini. Bukankah kepercayaan kita juga seperti itu? Bukankah kepercayaan kita seringkali juga harus berhadapan dengan yang namanya kegelapan dan ketidakjelasan? Tapi justru dalam kegelapan itulah kita bisa membuktikan betapa besarnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan itulah yang memampukan kita untuk bisa berjalan dalam kehidupan kita masing-masing dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak saja hanya bisa menolong dirinya sendiri, tapi juga dia bisa membantu sesamanya agar mereka bisa saling membangun satu dengan yang lain. Roma pasal 15, yang kuat menanggung yang lemah, saling menerima tanpa memandang muka, bahkan juga menyelamatkan sesamanya sebagaimana kepercayaan Abraham yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Karena itulah orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak pernah kehilangan makna dalam kehidupan bersama, dalam relasi komunal, dalam relasi di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kita tidak akan pernah kehilangan makna. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang memegang peranan penting dalam kehidupan bersama, mau membantu menyelamatkan sesama dalam kepelbagaian yang ada. Hati kita tentu sangat berharap agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tapi ingatlah, hidup yang diberkati oleh Tuhan adalah hidup yang bersedia
untuk memberkati orang lain. Karena itu, mulai hari ini marilah kita mengarahkan hidup kita untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Di minggu pertama di bulan Juli ini ya Tuhan, kami kembali masih beribadah di rumah. Kami masih melaksanakan ibadah online, ibadah streaming, live streaming, dan berbagai macam bentuk ibadah di mana kami tidak bisa bertatap muka, di mana kami tidak bisa saling menyapa, di mana kami tidak bisa saling berjabat tangan, bahkan mengekspresikan kerinduan kami akan saudara-saudara kami, akan anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Meskipun demikian, meski raga kami, fisik kami berjauhan, tetapi kami satu dalam Tuhan. Tetapi hati kami tetap saling melekat satu dengan yang lain. Karenanya meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan kami pun akan juga menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai dalam hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari kehidupan Abram yang boleh Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Biarlah sebagaimana Abraham, demikian juga kami anggota jemaat Tuhan. Siapapun kami, dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang kami punya, pakailah kami menjadi alat kecil di tangan Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Agar lewat itu nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu dirindukan, dinantikan oleh orang lain. Karena kami percaya kehidupan kami harus berdampak bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami. Hari ini kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, baik karena berbagai macam sakit penyakit yang mereka derita, termasuk mereka-mereka yang terpapar COVID-19, pasien dalam perawatan, orang dalam pemantauan, bahkan mereka yang sudah positif. Kami percaya kuasa Tuhan terus berlangsung sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih berlangsung. Hari ini dalam kerendahan hati kami memohon belas kasihan Tuhan. Berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah kesehatan mereka. Berikanlah ketenangan, berikanlah keteguhan hati buat mereka yang saat ini sedang terbaring lemah. Bagi keluarga-keluarga pasien yang tidak bisa melihat sanak keluarga mereka yang dirawat di isolasi, Tuhan berikan kekuatan, keteguhan hati buat mereka, supaya mereka tetap meyakini mujizat itu masih ada. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa mendoakan, kami hanya bisa berharap, kami hanya bisa memohon belas kasihan-Mu. Berbelas kasihlah Tuhan untuk mereka-mereka. Berbelas kasihlah Tuhan untuk para medis, para tenaga kesehatan yang juga tanpa mengenal lelah harus berjibaku untuk menolong pasien, mereka-mereka yang terbaring lemah di rumah sakit. Jika Tuhan berkenan, biarkanlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dalam kehidupan kami. Meski kami tahu pasca pandemi COVID-19 ini pun kami harus memulai berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya tidak pernah kami bayangkan, yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan dalam hidup kami. Meskipun demikian, kami tetap percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan buat kami. Ada rencana indah
yang Tuhan persiapkan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, berkatilah gerejamu dimanapun gerejamu berada. Biarlah kami semua tetap saling bergandengan tangan, mempersiapkan ibadah dalam berbagai macam bentuk, supaya jemaatmu tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami tetap menjaga iman pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk semuanya. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami, meskipun hamba-Mu telah berhenti berbicara. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah memohon. Amin. Kita mempersiapkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat pertama dan yang ketiga sambil kita mengumpulkan persembahan syukur melalui kantong yang ketiga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah tinggal di rumah. Tetaplah taati protokol kesehatan. Bantulah mereka-mereka yang berkekurangan. Dan jadilah berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan saudara. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama pelayan ibadah pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 kami menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kepada ibu bapak yang sakit, yang sedang berbeban berat, kami mendoakan agar kita semua tetap sehat dan senantiasa mengalami penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.